Botain, botain.
Mbak Azra.
Ya, kita ngomongin sebelumnya. Itu kalau sudah jam 11 saya tidak. Cuma pernah kosong begini. Yang pernah kosong begini. Tadi saya sampai juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan mulai ya, kita akan memulai blok terakhir ya, insya ya, di semester 6 ini. Jadi sebentar lagi ya, insya Allah kalian akan di semester 7 akan diskusi, dan sebentar lagi insya Allah akan bersemangatnya di belakang nama masing-masing secara akhir. Oke, jadi sebelum itu kita melewati bab yang tadi di semester 6 itu blok materi ya gitu. Oke, sebelumnya singkat saja nanti kalau punya pengajar saya nanti langsung bisa dengan teknis semua, jadi biar paham gitu ya. Yang pertama adalah saya menyampaikan tentang overview tentang program itu isinya apa sih sebenarnya. Dan kan harapannya ini dan terakhir karena itu semua ya, saya juga senang untuk semua gitu ya. Jadi nanti apa yang perlu dipersiapkan oleh kalian sebagai bagian dari hasil di program materi ini, sehingga insya Allah akan lancar, sukses, sehingga bisa semuanya. Ya, begitu. Yang pertama. Yang kedua adalah yang penting adalah bahwa seperti yang sudah diterima di tahun ini akan ada refreshing ya di skenario 2 di depannya itu ada sedikit perubahan yang namanya modifikasi skenario ya gitu, dimana itu akan saya sampaikan. Jadi berdasarkan sebenarnya apa perbedaannya, mesti bagaimana dan apa yang dipersiapkan agar kalian di minggu depan bisa lebih banyak seperti itu. Namanya Windows approach ya, baca approach ya, apa yang perlu dipersiapkan itu ya, untuk masih di minggu depan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah yang perlu menyampaikan tentang komponen penilaian di program materi termasuk terkait dengan tugas. Dan alhamdulillah ini ada satu ya. Juga di tahun ini tidak ada guest lecture. Ya, lumayan saya dipastikan saya bahkan banyak libur ya kelihatannya. Rezeki anak sore dan solika banyak libur, cuti bersama. Jadi saya juga termasuk ya, karena merasakannya jadi mahasiswa di sini ya, kalau bisa pulang dekat, maka sekali workshop ini dari saya menata waktu sedemikian rupa sehingga ya semoga satunya bisa libur gitu ya,
Jadi kalian punya waktu tuh kayaknya dari 2 minggu ya, 2 minggu 2 kali libur dan liburnya bisa betul-betul kalau bisa ya. Karena pada akhirnya mereka tergantung pada pengamunya gitu ya, pengamunya bisa tak sesuai dengan jadwal yang sebenarnya sudah sejak Maret lalu 2 kali ya, Maret awal dan Maret akhir sudah saya ngomong sama beliau. Jadi termasuk betul solusi yang dari Magetan, karena dari Magetannya lagi studi di Jogja gitu ya. Biasanya meminta di hari Sabtu itu beliau sendiri, karena beliau tahu kalau bisa belinya kan sesuai. Jadi ya tadi ya sebagai support ya, kalau di kompleks sih di apa di hari ya hari internet nasional gitu kan, itu bisa bergerak digunakan untuk kuliah atau lebih santai lebih lebih bisa buat pulang yang penting ya itu mencoba belajar ya sebenarnya begitu. Karena teknologi ini memang gitu ya blognya enak ya nggak dapat itu, tapi yang saya suka adalah di soal nanti. Karena soalnya di ujian itu hampir almost ya 75% adalah soal-soal kasus teknologi. Yang dari depan saya sudah menyampaikan di sini. Ada evaluasi soal, sepertinya nanti akan banyak soal yang baru, gitu ya, yang kami minta dari para pengampu. Jadi selain belajar soal lama tentu mungkin kalau pola-polanya itu tetap yang belajar siap-siap ya, tidak cuma recall, tapi juga akan ada banyak kasus ya seperti itu. Ini dulu ya, jadi tentang tugas-tugas, pada penilaian, dimana dan tugas kita kan bicara soal tugas. Karena ini juga di sini ada mantan gubernurnya Mesko ya. Mesko seperti kita ya. Dan sama-sama. Nah, kita akan sukseskan acara Mesko, gitu ya, yang ada kejuaraan yang katanya ya kompetisi ya, gitu ya. Maka khusus di kota Ramadan itu kita akan mencoba mewadahi itu. Maka kita akan menyampaikan, walaupun dalam buku yang kami sampaikan di situ tugasnya adalah dari satu dan dua. Dan kita akan menyampaikan sebagai wadah kami untuk memberikan apresiasi sama Mesko adalah nanti tugasnya boleh di-split yang mau kejuaraan UNESCO. Tapi kita akan bersepakat bagaimana SOP-nya. Jadi depan ada bagaimana laporannya seperti apa kepada Komblok, sehingga kami pun nanti akan menyampaikan pada Komblok dan penilaiannya seperti apa gitu ya. Karena kita bahkan ada penilaian gitu ya. Jadi bukan kemudian siapa yang mengatakan terus menulis poster misalnya gitu ya, yang paling gampang gitu ya gitu. Tapi dapat nilai bagus ya, belum tentu gitu ya. Jadi yang belajar apa, yang konsentrasi ke ikut kompetisi UNESCO yang di sana bisa, berarti kita akan bersepakat tentang judisnya bagaimana. Kriteria penilaian seperti apa, itu yang diharapkan itu ya seperti itu. Itu 3 hal yang saya sampaikan di bulan Ramadan hari ini. Yang terakhir adalah kita akan bersepakat ya, itu kan tugas itu kan tentu enaknya kan di depan ya, ini hari pertama kan di depan ya, sudah 4 minggu di depan. Enaknya kita bersepakat seperti apa pengelompokannya, gitu ya, tema-temanya ya, gitu kan. Terus apa pengumpulan temanya itu? Dia termasuk yang menimbang-nimbang nih, yang mau ikut medsos siapa, tema itu bagaimana ya, gitu ya. Jadi depan kita sudah bersepakat, tanggalannya jelas, karena tanggalan dari tema dan pengelompokan akan saya terima paling lambat di akhir minggu ini, gitu ya. Jadi di depan sudah kita ini jelas. Gitu. Nah, itu siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang bisa membantu ya selain ketua ya, namanya Suriboro untuk tadinya menjembatani komunikasi dengan semua teman-temannya katanya. Itu ya, ada 4 hal yang saya sampaikan pas sangat jelas, semoga sangat cukup ya. Maaf saya hidup di sini. Ya, gitu. Oke, yang pertama adalah saya overview dulu tentang traumatologi. Oke, traumatologi adalah sebenarnya seperti namanya traumatologi. Jadi kita siap kalau ada kasus-kasus yang semuanya berhubungan trauma, ya gitu. Sebenarnya cukup ya, konsepnya simpel. Minggu pertama adalah trauma di kepala, minggu kedua di, minggu ketiga di, dan minggu keempat dan lain lagi. Yang aku sebenarnya jelas ya sebenarnya ya.
Bahkan di situ kompetensi sudah jelas, ya gitu. Nggak banyak sebenarnya, gitu kan? Oke, sudah jelas. Nah, sekarang apa yang dipersiapkan? Kiat-kiatnya adalah, gitu ya, akan terlibat multidisiplin ilmu. Ya, tadi saya bilang ada banyak kasus. Jadi sebenarnya maksud saya adalah kalau basic kan sudah habis. Jadi nanti di kuliah, terutama kuliah pakar, tolong kalau udah punya soal lama kan, maksud saya adalah kalian prepare, tolong soal kasus itu dari dipersiapkan dan dimintakan penjelasannya saat kuliah pakar. Gitu ya, ini bisa aku kasih tahu sebagai contoh. Belajarnya seperti apa? Belajarnya dengan diskusi kasus. Dan diskusi kasus itu sebenarnya ada di kuliah pakar. Kan kalau lulusan kuliah kan udah masih penjelasan tuh. Nah mungkin di akhir-akhir kita bertanya lagi kan waktunya udah mepet. Nah kapan kita bisa belajar bareng sama para pakar itu? Saat kuliah pakar. Jadi maksud saya adalah saya memberitahu kuncinya kita belajar case dan urgency emergency itu kapan? Ya, kalian di depan awal ini sudah cari kasus dulu. Di soal-soal lama, pasti kan punya soal lama kan? Soal lama itu dipilah-pilah di 4 kategori tadi. Kepala, dada, abdomen, eksekutor dan macam-macam ya, kayak gitu. Oke, udah paham? Dapat cara belajarnya? Banyak diskusinya ya, kayak gitu. Oke, overview sudah. Gampang ya, insya Allah. Oke, masih overview. Saya sudah kemarin ngasih ke Mas Sony juga. Oke, dan nanti ya, kemarin nomor-nomor karena pengampu 2 ini, pengampu itu ada 2, internal dan eksternal ya. Banyak dari eksternal, di mana beliau sudah ngomong semua sebenarnya. Tapi kalau mungkin Mas Sony sudah ini ya, bagi-bagi dan biasanya bagi-bagi. Di ngomongnya agak 2 kali ya Kak ya, gitu. Jadi saat minggu, biasanya satu minggu nggak apa-apa. Weekend itu justru biasanya mereka itu lagi free, gitu maksudnya. Penanganan saat pindah. Jadi kalau hubungi, gitu ya. Kemudian ngomong lagi H-1. Ada perubahan lagi nggak? Oke, jadi itu ya. Tadi kan di depan saya sudah nyampe itu, ya dari saya sudah rata-rata jadwal, gitu ya. Tapi masalah eksekusinya ya tergantung kalian kan, gitu. Kalau ya kebanyakan saya lihat sih kebanyakan saya menatanya bisa di Senin sampai Rabu yang full, ya kan? Senin sampai Rabu. Begitu mulai Kamis Jumat, ya kan? Apalagi ya Jumat ini kan libur. Ya kalau kalian terpintar kan, ya udah Sabtu juga libur gitu. Gitu ya? Oke, aku tahu. Libur itu salah ada yang mengumpulkan ya. Oke, dah, ya, deh. Ini pengabunya tolong bisa ya dihubungi. Ya, dan ketika kuliah pakar, ya dokter kita itu insya Allah orang yang sangat welcome dan beliau passionnya mau mengajar. Ya, akan sangat senang ketika, maaf ya misalnya di satu acara, kompak ya punya kasus apa gitu, misalnya 5 kasus, yang banyak ya, maksimal 5 kasus, kasihkan ke beliau tuh. Udah boleh nggak dong? Kalau kuliah pakar kita bahas kasus ini bisa tembak. Ya, gitu. Terlepas dari ada yang lain, mungkin secara individual ada yang menambahkan lagi tak satu yang mana dan satu. Ya, jadi kita lagi fokus di situ. Oke? Jadi khusus di bulan Februari justru itu ya, datanglah. Jadi justru memang pada berita kan, kalau di pengalaman lebih justru saya menyampaikan cuma 50 menit tapi datanglah. Tapi bawa modal. Jadi dengan tadi bila kita bikin soal ini kan kalian udah tahu pola-polanya bisa. Gitu ya? Apa? Oke. Kita sampai jauh. Oke. Nah, yes. Satu ya, overview sudah. Kedua, tadi apa? Aku lupa tiba-tiba. Oke, skenario yang kedua. Ya, yuk kita baca bareng ya. Yang kedua, ya, sudah tahu lah ya, jadi arahannya gimana, sudah ngerti kan? Kita tahu lah ya.
gitu ya. Udah tahu ya? Oke. Tapi kalian belum tahu yang namanya clinical 7-step approach ya. Oke. Ini kita baca bareng ya. Jadi yang pertama, jadi gini, sebenarnya intinya simpelnya adalah kalau 7 jam, kalian kan dibagi 2 hari ya. Ya kan? 5 step itu di depan, kalian kan seolah-olah tidak tahu apa gitu kan? Ya, masih meraba-raba ini aja gimana sih gitu kan? Tapi itu juga step, jadi nanti di bulan kedua baru gitu kan? Perbedaan sedikit saja di clinical 7 step itu adalah di saat hari pertama justru kalian menemukan semua sampai tata laksana. Dan karena ini case, kalau udah lagi bicara masalah anatominya ini, fisiologinya ini, enggak, sudah case. Jadi 7 step approach yang pertama adalah mengidentifikasi sentral isu dan control of knowledge. Intinya adalah kalian sudah langsung ini sebenarnya masalahnya apa ya gitu. Masalahnya apa ya ini pasien karena apa ya? Apa yang gawat ya? Kok bisa begini ya? Ini apakah sebenarnya gitu? Ya, jadi kalian harus belajar duluan gitu. Oke, nah ini kan masih terbuka ya. Sekarang ini memang bertahap kita kasih, ya. Gitu. Sehingga yang kedua adalah determine the type of data, the need of obtain adalah kalian boleh meminta berikutnya, step berikutnya. Misalnya di sini kan baru data luarnya, historinya aja kan, ya kan? Bahkan pemeriksaannya saja baru. Ya kan, baru sedikit yang kelihatan. Jadi ini seolah-olah kan sebagai dokter, bukan sebagai dokter, UGD ada pasien kecelakaan. Kelihatan di situ, ya, dia bagaimana masih sadar, tapi dia ada kelainan di dalam dadanya. Terus apa yang kalian butuhkan gitu? Data apa lagi yang dibutuhkan? Nah di sini lah, jadi mungkin 10 sampai 15 menit pertama kalian diskusi dulu. Ini saudara-saudara gimana sih? Itu langsung kepada isu dari penyakitnya. Mungkin bukan penyakit tepatnya ya, tapi apa ya? Kegawat-gawatan apa yang ada gitu ya pada case. Tapi data yang dibutuhkan apa lagi? Gitu kan? Tidak mungkin cuma periksa doang dari luar, tapi kan akan banyak yang dari periksa kan? Nah, di 10 menit dan 15 menit berikutnya adalah di pada step 2 determine data. Minta data sama tutornya. Tutor nanti akan ngasih data. Nanti ada data dikasih. Tapi yang istilah data dikasihkan tutor sesuai yang kalian minta. Tutor tidak akan mengarahkan. Apalagi masa cuma itu. Jadi ketika kondisi kan saya sebagai dokter UGD ketemu pasien seperti ini kan mau meriksa apa lagi, pengen data apa lagi gitu, mau sama perawatnya gitu kan, ini apa lagi, yang itu lagi ya, padahal meriksa apa lagi ya, gitu, secara spesifik. Nah kemudian step yang ketiga saya ya, jadi kan baru pemeriksaan ya saya relate this data to step 1. Didiskusikan lagi gitu. Jadi ini daruratnya apa ya? Oh ternyata ini yang paling prioritas tuh ini, yang kedua tuh ini, yang ketiga tuh ini. Ya, gitu. Oh ternyata karena istilah traumatologi itu nggak mungkin satu kelainan aja, pasti ada motif. Nah, oh ini berarti ini sudah kena pada sistem ini, nah, gitu. Yang mulai bikin kesana ya, ketiga menghubungkan data yang didapatkan dengan kelainan pada sistem yang real. Itu sudah ketiga. Menarik ya? Oke. Maka di step 3 ya, langsung ke step 4.
Jadi ketua ya, terutama ketua nanti ya, akan langsung ya. Jadi nggak minta lagi skenario nya, tapi langsung ya kita tersangka. Serta ternyata discover the mechanism that explain the feelings. Mencoba menemukan hubungan sebab akibat. Oh ini karena tidak ini. Intinya itu mencari hubungan sebab akibat. Barulah kemudian di step ke mau masuk ke step 5, disinilah mulai minta data lagi sama tutor. Dok, ada nggak tambah data lagi? Kalau tadi kan pemeriksaannya mungkin baru sampai urusan fisik dan pemeriksaan awal, ya, bisa boleh minta pemeriksaan penunjang. Tapi sekali lagi kan harus tahu kan nggak bisa ada hubungan sebab akibat kan baru ngerti kan? Kayaknya butuh data ini deh. Ya, boleh. Apa-apalah gitu. Nanti kalau saya ngomong sekarang ya so aja ya gitu. Ini seperti sebenarnya seperti OSCE. Ini kayak sudah muncul uji nasional ya. Ini yang punya kakak yang sudah kemarin mengikuti uji nasional dan tahu bisa penunjang apa yang dibutuhkan ya. Nanti akan dikasih gambar kayak apa pokoknya begitu. Nah dari gambar itulah kalian akan ditantang untuk menginterpretasikan sendiri. Oh ini ketemu ini. Maka step 5 adalah setelah dapat data tambahan, ada generate hipotesis, membuat daftar hipotesis. Kalau tadi masih meraba-raba kan? Nah, karena di step 4 nanti hampir semuanya dikasih sama tutor. Di step 4-nya sebenarnya semua udah dikasih sebenarnya. Karena tergantungannya tadi. Kan dasar pemerintah penunjang sebenarnya ya. Urusan penunjang kita semuanya gitu. Belum ada lagi nggak tahu apa gitu. Prioritas yang ini ada nggak? Ini ada nggak gitu. Karena di sini kalian harus bisa menentukan langsung yang harus kerja pada saat ya pada saat ini. Karena besar sudah langsung tindakan nanti. Ya sudah paham? Dan langsung hipotesis, ya artinya sudah oh sebenarnya kan? Ya. Oh, masuk step 6. Consider the certainty of diagnosis. Jadi kita mesti ngapain dulu nih? Gitu. Karena langsung ke step 7. Draw up a management plan. Langsung punya rencana tata laksana. Mesti ngapain? Diapain pasien ini? Ya, gitu. Nanti akan mungkin ada perdebatan antara kamu sendiri ya gitu. Yang satunya pengennya nggak bisa dulu sini, belum ya. Sekali lagi tapi di pertama tetap sama ya, tidak membuka sumber belajar. Maka memang harus belajar dulu dengan baik. Ya, karena di pertama berbeda dengan sebentar, kalian sudah mulai menunjukkan tata laksananya. Dan disepakati tata laksana yang seperti apa. Tidak cuma diagnose, tapi sudah tata laksana mesti bagaimana. Apa saja komplikasinya, nanti resikonya bagaimana. Maka yang terbaik kita harus melakukan ini. Itu ya, itu yang pertama. Jadi selesai di situ. Nah, pertemuan kedua sebenarnya nggak apa. Karena kan habis itu baru buka kan. Dan benar harusnya bagaimana gitu kan. Nah, maka diperkuat lagi di pertemuan yang kedua. Jadi nanti laporan akhirnya pun berbeda ya. Laporan akhirnya ya agak berbeda sedikit ya. Jadi langsung sebenarnya di tadi ya step 1 tadi apa? Kita kembali ke step 1. Step 1 tadi apa? Iya. Jadi kita mengidentifikasi dulu langsung. Jadi seperti kita sebenarnya langsung masuk ke step 3 ya. Kalau bisa terjadi langsung ya. Apa saja sih sebenarnya kenapa begitu kan? Gak lagi pakai manipulasi istilah, kalau sudah mendengarkan itu ya kalau sudah paham. Nah langsung dibawahnya bisa tiganya, kemudian langsung di ya kan data nggak perlu ditulis lagi kan di situ oh ya dilakukan akhir ya langsung
skenario lengkap. Paham ya? Skenario lengkap nggak perlu saja. Jadi jelas skenario lengkapnya apa, masalahnya bagaimana, hipotesis masalahnya apa atau LO, dan kemudian tata laksana yang kalian pilih bagaimana, reasoningnya apa. Itu sebenarnya 3 hal besar dalam poin tadi kalian. Lebih simpel sebenarnya, lebih langsung to the point pada masalahnya. Dari kedokteran patologi ini adalah kalian belajar menjadi dokter IGD. Ketemu kasus gawat darurat. Jadi kita harus berpikir cepat, nggak bisa lagi di step 1, 2, 3, 4 ya, swab gitu. Bismillah ya. Ada yang mau ditanyakan sampai hari ini? Tanya sampai sekarang? Ya, monggo. Dokter kan untuk yang skenario itu kan di ilmu bapak kan menggunakan mesin di sini. Nah, disinilah kenapa boleh dikabari. Boleh. Nanti kita akan menyampaikan pada dokter. Karena ini kan butuh diskusi ya kalian. Akan susah ya kalau mungkin ya tidak semua orang lulus ya, kayak Asma ya, gitu ya, kayak Aska gitu ya, gitu ya. Jadi boleh pakai hybrid. Kepaksaannya ya Japanese English, nggak sih pakai bahasa Indonesia boleh lah, ya. Gitu guys, ini lebih fleksibel ya. Karena memang kita sudah bersepakat ya kasus yang paling bisa menantang. Ini paling udah tahu kan, udah tahu diagnosisnya kan pasti. Tapi yang menantang kan bukan masalah diagnosisnya ya. Yang menantang kan ini pasiennya apa yang terjadi, terus bagaimana cara menyelamatkannya kan gitu toh. Itu Pak. Oke. Ya, terima kasih pertanyaan bagus ya. Yang melegakannya misalnya kita lulus ya, fleksibel. Tapi tolong dari bagai duluan. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sebelah kanan sudah, sebelah kiri. Sudah jelas semuanya. Sebelah yang tidak kelihatan di sini, paham? Soalnya ya. Oke, ya. Karena di sini maka peran support ya juga tidak seperti biasanya yang hanya sekedar bisa disamping macam-macam gitu ya. Bisa dari jenuh dari kita itu kan. Nah, bahasa ini ya kita harus menjadi benar. Gitu. Jadi kita harus mengarahkan. Jadi kalau ada yang dari sini dia harus bagaimana gitu. Ya, tetap kalian diarahkan, tetap belajar kan. Oke, Pak, ini sama. Oke, jam 10. Udah, yang kedua udah paham tentang skenario kedua, dia clinical step approach dan gitu. Tapi yang berbeda sama adik-adiknya ya. Ini udah beda lagi. Jadi adiknya sih udah di blok lain dan coba juga nomor step lain, tapi yang ini bagus sekali ini di blok utama. Jadi untuk keluar pun baru sekali dicoba yang seperti ini. Jadi benar-benar kalian harus mengerti. Jadi tidak kaku ya step ini gitu ya. Yang penting tadi ya, perlunya sebenarnya ada. Step pertama tadi apa? Ya, ingin kita lagi seperti step 3 langsung pertanyaannya apa? Itu ya. Nah, terus step kedua, ya tetap main data. Datanya begini, ini langsung pakai itu sebenarnya yang apa? Yang biasanya SOAP itu kan, subjeknya apa, objektifnya apa, dan kemudian minta sama tuh, ya. Dan aku yakin biasanya di set ini semuanya kan dikasih, ya. Karena tadi ditantang di set 4, ya. Step 3, ya, maksud tadi ya, soal akibatnya apa saja. Step 4, mulai merumuskan, ya kan? Nah, pas di sinilah mau merumuskan di step 5 apa yang minta data ke tutor. Jadi di step berapa tadi? Step 2 dan step 4 sebenarnya, ya. Gitu. Ada 2 segmen, ya, di mana kalian minta data sama tutor. Dan seperti ujian nasional itu pun tetap kalian akan dikasih cuma gambar doang. Kalau kalian pas menanyakannya pas tuh dari kasih diminta itu gitu. Nah ini kamu coba interpretasi sendiri ini apa? Ya, gitu. Ya,
itu baru hipotesis kan, tata laksananya mau gimana kan. Nah, jadi goalsnya sebenarnya di sini bukan diagnose lagi, goalsnya adalah rumusan tata laksana yang akan kalian berikan dan reasoningnya apa. Ya, that's why program metodologi harus ada ini, ya. Gitu. So, udah clear ya, dan semuanya. Semua ketua ya, ini ketua benar-benar berperan, HP benar-benar ya off dulu. Ya, kalau di meja benar, kalau di box, kalau perlu monggo lah, ya. Jadi kalian dia bisa diskusi. Tapi soal tetap ya bisa masuk dulu, setengah 10. Karena setengah 10 selesai, ya. Kalau sana kan baru rumusan ya, gitu. Habis itu baru yang kedua baru boleh diskusinya mau tadi ketiga berarti sebenarnya ini gini loh, kemarin itu masalahnya begitu yang benar itu hubungannya begini dan terpaksa itu mesti begini gitu. Karena komunikasinya bisa begini, ya paham ya, kalau pertanyaannya beda ya. Nah, oke, sudah clear? Oke. Sekarang yang ketiga, apa tadi? Komponen penilaian tugas. Ada tugas 1 dan tugas 2, saya pikir jelas banget di situ. Jadi saya gampang aja, dibuka aja, lihat beberapa. Oke. Langsung ya, tugas pertama adalah tugas itu nilainya jelas ya, ada juga di situ. Ya, itu sebenarnya satunya pengganti responsi sebenarnya, jadi cukup besar. Ya, itu dibagi dua nanti ya. Tugas individu dan tugas kelompok. Saya memudahkannya begitu, ya. Nah, tugas, ya. Nah, tadi saya bilang dari tugas kelompok, maka, ya, kelompok ini saya beri deh. Tugas kelompok itu tidak digantikan oleh Mexico ya. Nah, tugas kelompok tetap ya harus dikerjakan kelompok. Nah, ini kelompok mau diurus ya. Saya kembalinya pada angkatan. Pembagiannya mau seperti apa? Ini pembagian tugas kelompok dulu. Ada masukan? Tugas kelompok? Mas Fadli? Oke, ada tugas sesuai dengan yang kelompok. Ada yang lain? Sekarang nanti diskusinya sekarang. Bebas? Ada absen? Atau begini, ini kelihatannya pengajarnya untuk tugas kelompok, pengelompokannya saya serahkan kepada forum. Maksudnya kalian berdiskusi sendiri, hasilnya seperti apa, maksimal besok udah sampai ke saya lewat Mas Fahmi, ya. Itu gimana? Ya karena ya sebenarnya di sini ada yang masih ada perdebatan. Kalau perdebatan aku kembalikan aja kepada kalian ya. Maksudnya dari saya sebagai kontrol, pembagian kelompok itu saya bebaskan pada forum, pada angkatan. Mau gimana baginya? Yang penting kalian sepakat ya. Gitu. Oke, itu kan biar jelas ya terbaiknya. Itu masalah strategi. Oke, kalau tidak pikir aplikasi. Oke, tugas kelompok ya, udah ya, bagian kelompok. Oke, terus sekarang yang ada yang mau ditanyakan tentang tugas kelompok itu? Yang kedua tadi berapa ya? 105 ditambah ada kakak kelas 4. Oh, berarti 65 persis ya. Nilainya berapa Pak? Saya buka. Bisa nilai ya Pak?
16 Kak. 16 kelompok. 16 dosen. Ini berapa? 11 ya. Ya, berarti itu 15 ya. Hati-hati ya. Oke, terus ada tambahan barusan saya buka dari Dr. Devi. Proses semester 6 Rabu 18 Juni. Tolong kalau ada reschedule kuliah jangan di hari tersebut, Mas Kandi minta tolong. Proses semester 6 Rabu 18 Juni 2022. Clear ya? Sudah ada kuliah nggak, Pak? 18 Juni Rabu. Silat ya? Nggak ada kuliah ya? Nggak ada kuliah, di atasnya nggak ada kuliah? Oke, berarti aman ya? Amankan hari tersebut ya, tidak boleh reschedule kuliah di hari tersebut. Ya, oke. Untuk tugas sudah. Yuk kita lihat tugasnya. Tugas 1 ya, tugas 1 itu tugas kelompok. Buatlah video singkat atau real life ya, dengan materi ya, ada sub materi. Nah, materinya kalian kan sudah di situ ada ya materi. Di baik di jadwal kuliah maupun di kompetensi kan sudah ada materinya. Ya, gitu ya. Jadi justru saya sudah tahu 16 kelompok, materinya saya bebaskan asal sesuai tersebut. Nah, maka nanti akan kalian diskusikan tidak cuma sekedar masalah bagian kelompok, tapi juga materi. Maka di akhir video sudah jelas, jadi kalian juga bikin videonya lebih detail. Ya, gitu. Video dibuat sebagai edukasi ilmiah dengan sasaran audiens yang untuk edukasi para akademisi, bukan untuk awal. Materinya juga jelas, ya. Tugas dikumpulkan 1 minggu sebelum ujian blok. Jadi nanti kita sekalian sekarang nih, hari minggu ini sudah langsung ya kelompok dan jelas materinya apa. Ini kan kami Jumat libur ya Kak, berarti hari Sabtu ya. Saya minta udah kelompok jelas, materinya juga sudah jelas. Kan kalian sudah bisa, di sini kan bisa tahu ngobrol-ngobrol, kelompoknya siapa. Habis itu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, aku bisa diskusi dengan anggota kelompoknya mau materi apa. Yang penting kalau saya sesuai dengan kompetensi yang ada di buku ini, ya, dan juga jelas ya beririsan sama kuliahnya. Jelas, fair. Masalah kalian luar itu oke, saya yang penting dapat. Dan tolong Mas Andi, ada 1 orang yang dipilih untuk bertanggung jawab untuk tugas 1 ini, bikin berbeda dan sebagainya. Jadi bukan Mas Pandinya ya, tapi orang lain. Silakan siapa nanti hari ini saya dikasih tahu ya Mas. Karena yang bersangkutan nanti biar jambi saya habis ini, jadi saya nggak perlu saya tugas lagi ke Mas Pandi, tapi langsung yang bersangkutan. Ya, 1 orang yang dipilih siapa, hubungi saya langsung, sehingga saya langsung bisa ngatur. Baru nanya masalah lagi. Oke, 1 orang bertugas 1, 1 orang bertugas 2. Oke, sudah langsung ya. Dikumpulkan berarti kapan? Yo lihat yuk, ketiga. Minggu ketiga, yuk kapan ada yang bakal bikin kesepakatan? Minggu ketiga, hari Sabtu, yo sakit pusat itu Oke, yuk hari Sabtu jam berapa? Maghrib ya? Karena gini, itu kan akan dikumpulkannya
PJ-nya kumpulkan ke saya. Nah, ya, saya bisa menerima maksimal jam 9 malam. Maka membuatannya ke PJ-nya jam berapa? Karena nanti PJ-nya nanti akan menandakan ceki semua gitu ya sebelum ke saya. Terserah deh pokoknya. Kalau PJ-nya mau pepet jam 25.9 ya itu rusak. Udah salah, nggak mau aja saya. Ya, kalau saya kan lebih ke ngecek ya minimal ya termasuk bekerjanya seperti apa jelas gitu ya, materinya apa, linknya apa gitu ya. Oke, dan nanti kan dicek ya siapa ada yang hilang, siapa ada yang kecepatan ya gitu ya. Termasuk durasinya nih belum ya, durasi kita belum ngomong ya, itu baru masa kamu yang penting. Karenanya hari Sabtu jam oke, 19.00 dari forum. Isya ya, Isya ya. Nah, oke, ditulis ya hari Sabtu tanggal 14 Juni jam maksimal jam 19. Tadi dari PJ maksimal ke saya jam 21. Silakan, oke. Ya itu aja untuk kalian mau. Ya, oke ya sudah. Tugas itu dengan tugas dua itu, ya, dua-duanya, ya. Oke, sekarang tugas satu, tugas kelompok. Videonya mau berapa menit? Suwi-suwi ya. Sepertinya kalau saya lihat minimalnya seperti yang tugas kelompok lainnya 5 menit ya minimal. Maksimal ya. Maksimal 10 ya. Saat ini lumayan deh. Ya. Oke. Tugas juga sekarang. Lanjut ya, tugas 2. Kemarin-kemarin udah jelas kan ya kedalaman kelengkapan eksplorasi tema konten dan sebagainya, kreativitas statistiknya, inovasinya gitu ya, dan jelas kan gitu. Jadi tidak bisa digantikan ya. Tugas sekarang individu. Simpel sebenarnya, saya memberi kakak kelas kok, gitu ya. Poster dari review jurnal. Nah ini masalahnya. Review jurnal materi kuliah yang akan dipakai pada blog Rawabudi. Bagian tema, nah, saya akan menyesuaikan dari kalian. Makanya mungkin videonya akan buat kan, kalau yang ada. Ya, di temanya silahkan posternya seperti yang tema poster dulu, kan 3 individu, gitu kan. Tapi yang dibuat adalah jadi jurnalnya dulu, yang dibuat nanti dari satu poster mau satu poster atau 2. Terserah. Dulu angkatan 2021 beda sama angkatan 2020. Ya. Katanya Mas Nasrulofik itu kemarin mintanya beda. Itu kan beda loh sama poster apa resume dari jurnalnya sendiri. Apa itu? Sebenarnya kan kebagusannya kan kalau bisa bayangkan. Dan nanti kan yang menilai kan saya bisa sampai sama menilai. Dosen nilainya sama 15. Jadi kelompok lainnya itu kan sama ya. Dosennya nanti dosennya juga mungkin akan terus sama. Cuma yang menilai 2 orang dosen menilai. So ini ya. Jadi intinya di poster kan gampang ini, misalnya poster kan ada temanya gampang, nanti kalian sendiri yang menata, gitu kan? Tapi yang saya tanyakan adalah mau berdua atau mau jadikan satu? Oke? Iya, maksudnya kan resume jurnalnya iya, review jurnalnya iya. Dan review jurnalnya jelas ya, cara review ini di sini jelas kan Kak.
bagian B ini loh Kak. Bisa dibuka Kak? Di bagian A, kan saya menjadi jurnal dan pendahuluannya, tujuannya, metodenya, hasil dan kesimpulan. Bagian B itu berisi review jurnal. Detailnya di mana? Nih, memuat 4 hal, yaitu gap research, nomor 2 dulu, tabel. Gap research, ada gap apa itu? Riset itu kesesuaian riset dan tujuan risetnya, paparan dan metode yang digunakan saat riset dan implikasi hasil riset. Paham ya? Review udah ada saya sebutkan poin-poinnya, jadi kalian nggak usah nyari-nyari, udah itu aja. Tapi itu kan kesepakatan jamu di dalam satu poster A3 itu atau 2 A dan B 2 bisa. Sepakat? Belakang? Buri-buri? Pak Indonesia? Di sini ada satu pokoknya Mbak Mas ya CS. Oke, udah? 2 ya? Oke, clear ya 2 ya? Kalau mengisi berarti jadi satu orang mengisi A dan B. Nah, disinilah kan kalian akan beri nama Medco. Di Medco udah saya share kemarin sama Mas Tama, ya, kalau bisa nanti ke angkatannya. Tapi di Medco itu temanya spesifik onkologi masalah ini. Maka saya cuma sekedar himbauan saja. Karena terus terang di dermatologi susah nggak nyari onkologi. Tapi kan saya misalnya kita mewadahi ya wes onkologi berhubungan apa dia? Ada terus kereta kali, gitu. Itu boleh saja, tetapi kalau di depan, karena ini nanti akan berhubungan sama tugas individu kan, yang mau membuat itu dan daftar duluan khusus ke Mas nanti ya. Yang menilai nanti saya langsung. Jadi yang berminat untuk ikut Medco karena temanya spesifik onkologi dan saya coba berpikir dermatologi agak susah ya nyari onkologi gitu kan. Maka yang berminat kan di situ nggak cuma poster ya, tapi di Medco itu ada SLI-nya ya, ada SLI-nya, ada apa lagi? Video, apa lagi? Nah itu yang berminat itu di depan ya, jadi jelas yang penilaian langsung saya gitu. Nilai gitu. Jadi depan yang mau ikut Medco ya udah silakan gitu. Tapi di depan udah daftar duluan karena mau tidak mau tetap timeline-nya bareng sama kita semua gitu. Walaupun di Medco kan timeline-nya sampai 30 Juni ya, tidak mungkin dong kalian nilainya muda gitu kan. Tetap harus di tanggal 14 Juni ya harus selesai. Masalah unggahnya ke Medco silakan, tapi itu sudah diunggahkan ke saya gitu. Dan nilainya saya di depan, saya sih yang menilai. Karena random banget ya, ada poster, ada video, ada SMI-nya gitu kan. Jadi saya nggak mungkin mau buat kalian lebih sedikit gitu dengan udah onkologi dikit harus poster gitu, susah gitu. Jadi siapa yang ikut Medco ngomong di depan sekarang. Nanti di akhir minggu ini ya, ngomong nanti daftarnya lewat bersama ya. Beda gitu. Dan itu nanti itu tetap berarti itu nanti akan dikosongi, jadi tetap di kelompok pembagian nilainya tetap masuk ya, kelompok itu masuk ke dosen yang lain, tetapi nanti untuk tugas individu akan masuk ke saya. Oke. Berarti nanti yang ikut Medco berarti tidak akan saya tugas individu. Enggak, karena dia udah gantinya kan dia udah ngerjain ikut Medco ya. Tapi sudah dikerjakan gitu, maksimal 14 minggu dikerjain. Hasilnya sudah bagus dan kelihatan gitu. Jadi yang saya ya saya nggak terima gitu. Paham ya? Ini yang mereka ngerjain sampai review jurnal juga dikerjain kan. Dia nggak ngerjain dengan sebaik-baiknya ya. Tentu kan. Nah, berarti kan yang saya ikut mau lomba kompetisi di Medco ya, dia tuh pengerjaannya juga dengan sungguh-sungguh gitu. Bedanya cuma dia munggahnya saya nggak proper ya, maksudnya dia mau diunggah apakah jadi apakah itu urusannya yang bersangkutan,
tapi dia kan sudah ngirim ke kita gitu. Jadi kita ada dulu lah. Dan saya yang menilai adalah saya. Nah, untuk dalam expo itu kan tim gitu. oh tinggal bukan individu toh. Yang lain kelompok itu juga dari orang. Oke, itu susahnya ya. Tapi ya tergantung masalah. Nah, tim agak susah ya kak, karena beda bagian irisannya nanti. Berarti kan nanti mungkin kan ini individu tidak bekerja sama individu, mungkin nanti pengumpulan yang besar cuma bisa aja terjadi. Oh gitu. Tapi kalau pengumpulan yang kosong mungkin Oke. Dan dia artinya tidak menutup kesempatan juga, misalnya dia tetap ikut tugas traumatologi poster, terus dia tetap ikut diskon tapi tidak dilaporkan juga tidak ada masalah. Ya, jadi itu hak yang bersangkutan. Kita tidak, kita hanya ikut membiomi berarti ya, mensupport. Saya dari prodi ada 3 blok ya, blok skin, blok traumatologi, sama satu lagi saya lupa. Itu diminta untuk support. Gitu. Cuma saya begitu onkologi saya nggak mikir gitu. Nah, traumatologi mah nggak ada onkologi. Bisa apa lagi ini? Bukan tugas individu ya. Individu cuma saya doang. Ya tapi tidak apa-apa sopan. Kalau ada yang berminat individu tapi bagi isek, ini ya mas ya. Mau nggak mau harus isek ya. Ada individu yang mau nggak apa-apa. Tapi nanti penilaiannya jelas ke saya gitu dan dilaporkan di depan gitu. Nah, jadi sebagai pengganti, ibaratnya sebagai pengganti tugas individu. Karena deh, namun paham ya, insya Allah ya. Dan jangan 11 berapa kita coba 15 menit nih. Kemudian, oke, udah. Terakhir apa? Tadi ya, udah jelas ya tadi ya. Masalah BJ-BJ-nya ya, gitu ya. Saya minta 1 BJ ya mas ya, 2 tugas individu. Sama 1 BJ tugas kelompok dan tolong tadi ya tiap para pengampu jadi mengingatkan satu orang dan biasanya 2 kali ya. Sama mungkin dari saya seperti ini ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri. Untuk minggu keempat ini kan ujian blok sama Ya ada Jumat jam 1. aku kebetulan bareng. Iya itu tambahan ya. Kira-kira kalau dari 1 bisa nggak? Ya, langsung ini loh, langsung ya. Oke, saya jadikan sebagai pertimbangan tapi tidak jawaban ya sekarang ya. Siapa tahu aku mundurnya bisa diajuin. Ya, sementara seperti itu ya kak ya, karena jadwal itu kan bukan cukup dengan beberapa rangkaian penjaganya, dosen penjaganya siapa, soalnya sudah siap atau belum, hari itu topik dipakai apa tidak, ya. Tadi saya cuma misalnya bilang kita tahu masukannya. Nanti bersiap kalau sudah sesuai jadwal, berharap yang terbaik adalah bisa beda jadwal, ya. Lagi, boleh berdasarkannya tindakan sesuatu nih. Ya, alhamdulillah ya, insya Allah sepertinya sudah cukup. Nanti saya minta ya hasil yang diskusi kalian yang di kotak lain sebagai pokok bisa sampai kepada saya maksimal besok ya. Tentang pembagian garis. Satu alhamdulillah saya bersama datang dari dalam majelis. Alhamdulillah Rabbil alamin subhanallah ya dan segala lainnya biasa. Astagfirullahaladzim. Oh, satu ingat saya. Bagaimanapun absen tadi kan Mas, saya punya satu sekretaris Mas Fandi yang akan selalu menghitung absen di setiap akhir setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat kalau ada satu sekretaris yang lapor kepada saya yang kan kita tahu 75% nya dalam minggu itu kurang dari 75% itu kuliah. Dia berapa kali kuliah, berapa kali kuliah yang sudah terjadi. Kemudian ada teman yang sudah yang kurang dari 25% kan berapa kelas ya, jam berapa gitu ya. Berapa kelas saya minta ketika di jam saya kuliah dia ngomong ke saya, gitu ya. Juga termasuk saya bisa melihat langsung ya
ya, mungkin ada satu pengalaman yang agak jauh dari luar kota, yang mungkin biasanya nggak susah ya. Jadi saya pengalaman gitu ya. Nah, itu saja mungkin saya. Karena kemudian satu sebagainya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.